Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatharani Iza, NPM 18710045. Saya dari kelas SI 6A. Hari ini saya akan mendemokan aplikasi mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Di sini sudah ada aplikasi yang sudah saya buat. Saya membuat aplikasi Android. Saya membuatnya di Kodular aja. Kalau aplikasi Android, tentu aja kalau mau menjalankannya harus ada emulator ya. Ini nanti tampilan awal aplikasi saya seperti ini, ada foto saya supaya menandakan bahwa saya sendiri yang membuat aplikasi ini. Kalau ingin menjalankan aplikasi ini, seperti saya bilang tadi harus ada emulator karena saya menjalankannya lewat laptop. Ini emulatornya, saya memakai emulator dari LD Player. Jadi ini aplikasinya, emulatornya, nanti dijalankannya di sini. Langsung aja coba kita konekkan ya. Jadi ini ada companion ini untuk menjalankan, supaya bisa menjalankan aplikasi ini. Coba kita tes. Kita konekkan dulu. Ya, sembari masih mengkonekkan, kita lihat template kita nih, template yang sudah dikasih bapaknya. Nah, jadi judul saya kali ini aplikasi Uangkas, aplikasi pengelolaan uang kas berbasis Android pada sebuah organisasi. Ini ada dokumen kontrol, nanti untuk maintenance ada versinya, ada versi sekian misalnya. Kemudian di sini ada info global, nama proyeknya di sini aplikasi pengelolaan uang kas berbasis Android pada organisasi. Pemilik proyek, nama saya sendiri, Fatharani Iza, manajer proyek Data Astupa. Deskripsi singkat tentang proyek ini bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran uang kas. Oke, langsung aja masuk ke permasalahan yang pertama. Pada perkembangan zaman sekarang ini sangat dibutuhkan sebuah teknologi untuk kebutuhan organisasi, yaitu untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kas pada organisasi yang biasanya kalau di organisasi itu masih manual ya, menggunakan buku biasanya atau menggunakan kertas kayak gitu. Jadi saya akan membuat aplikasi Android supaya lebih mudah. Nah, nanti menggunakannya lewat handphone saja. Jadi ini Android, jadi menggunakan khusus lewat handphone saja. Deskripsi produk atau service. Nah ini tadi ya udah terkonek. Jadi deskripsi produk atau service ini nanti adanya list data kas. Ini list data kasnya nanti semua data-data yang sudah kita buat nanti akan masuk ke list data kas ini. Ini salah satu yang sudah saya buat, yaitu statusnya keluar ya. Tanggal kita melakukan transaksinya itu tanggal 31 Juli 2021. Keterangannya kita pengeluarannya yaitu membeli baju dengan harga 50.000. Coba kita teskan lagi. List data kas. Nah, ini mencatat tanggal transaksi. Kita masukkan aja tanggal transaksinya berapa, misalkan tanggal 1 Agustus kita melakukan transaksi. Keterangannya misalkan membeli meja ya misalkan. Statusnya tentu aja pengeluaran. Pengeluaran yang kita lakukan ini butuh berapa uang. Misalkan kita masukkan 40.000. 40.000, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan dia akan masuk ke list data kas. Mencatat pemasukan atau pengeluaran, mencatat jumlah uang yang masuk atau keluar, kemudian menyimpan ke data list. Ini data list uang kasnya. Masuknya tadi ya, ini pengeluaran tanggal 1 Agustus 2021, membeli meja dengan jumlah uang 40.000. Sudah, kan? Kemudian di sini ada faktor penentu keberhasilan. Tentu aja kalau keberhasilan itu harus ada komitmen, semangat, dan kerjasama dari tim proyek. Kemudian mampu dan ahli dalam membuat program. Harus ada yang bisa membuat program tersebut ya. Kemudian faktor kegagalannya bisa aja kendala dari jaringan internet, terus ketidaklengkapan dari project team. Jadi project team juga harus lengkap.
Kemudian kurang pengalaman tentang bahasa pemrograman atau sistem yang digunakan. Misalkan kita di sini menggunakan, kalau Kotlin menggunakan Java, terus nggak ada yang bisa bahasa pemrograman Java, kan nanti gagal. Terus keuntungan yang diharapkan di sini ada mempermudah pencatatan uang kas pada organisasi, tidak menumpuk kertas karena tidak menggunakan kertas lagi untuk mencatat. Itu aja, nanti kita karena kita udah menggunakan HP aja ya. Kemudian selalu ingat pemasukan atau pengeluaran apa saja yang sudah dilakukan karena ada list data kas. Sudah adanya list data kas ya, jadi semua data yang kita buat nanti akan masuk ke list data kas ini. Jadi tidak mungkin akan ada hilang. Tidak mungkin hilang. Jadi kemudian ada list data kas tersedia tanggal kapan transaksi dilakukan, jumlah uang, status pemasukan atau pengeluaran, dan keterangan sehingga mudah untuk diingatnya. Karena sudah masuk ke data kas ini, jadi mudah diingat ya, tidak mungkin akan hilang. Karena dia sudah ada. Kecuali kita hapus. Karena ini kalau kita hold, ini bisa kita hapus, bisa kita edit lagi. Jadi misalkan kita mau ngedit, statusnya salah, nih seharusnya statusnya masuk, jadi kita edit, kita ubah. Atau coba kita hapus ya, kita hapus. Nah, nanti maka dia akan terhapus, kemudian sisa seperti ini. Itu. Kemudian yang di sini ada teknologi yang digunakan untuk sebuah aplikasi uang kas ini. Untuk bisa menjalankannya itu harus ada laptop, harus ada handphone, ada aplikasi Google Play Kodular. Jadi untuk menjalankan aplikasi ini tadi harus kita download Kodular dulu ya di Play Store. Kemudian harus adanya jaringan internet. Kemudian ini juga ada template yang kedua, maksud dan tujuan kita membuat proyek ini. Adapun tujuannya adalah untuk merancang dan membuat sebuah aplikasi pengelolaan uang kas berbasis Android pada organisasi. Membuat pencatatan data pemasukan dan pengeluaran uang kas secara online sehingga bisa memudahkan. Udah ya, langsung masuk ke data kas, nggak ada kehilangan lagi dan selalu ingat. Melakukan penyimpanan pencatatan data secara online. Jadi dia mencatat secara online aja, nggak perlu kertas-kertas lagi. Mempermudah dan mempercepat dalam memberikan laporan-laporan ke pihak-pihak tertentu perihal pengeluaran dan pemasukan uang kas. Misalkan kita ingin melaporkan bulan ini kita melakukan transaksi, ada pengeluaran, ada pemasukan sekian bulan ini, kita laporkan ke ketua. Jadi kita laporkan ke ketua, langsung aja lihat nih list data kas bulan ini, pengeluarannya, pemasukannya sekian, seperti itu. Jadi mudah ya. Kemudian hasil yang diinginkan. Adanya list data kas, oke, tadi udah ada ya. List data kasnya di sini. Atau kita tes lagi ya. Ini udah pengeluaran, coba kita tes sekali lagi. Ini adanya list data kas, ada tanggal transaksi, misalkan kita tes lagi tanggal transaksi, misalkan tanggal 11 Agustus. Keterangannya kali ini misalkan pemasukan ya, keterangannya misalkan menagih uang kas anggota. Statusnya masuk ya, tentu aja statusnya masuk. Sorry di sini nggak kelihatan, tapi nanti hasilnya tetap akan kelihatan. Menagih uang kas anggota, statusnya pemasukan misalkan. Terus jumlahnya setiap anggota misalkan 10.000. Atau langsung aja sini langsung banyak aja 30.000 misalkan. Kita simpan. Nah, maka nanti dia akan masuk ke list data kas. Masuk ya pemasukan, keterangan ini karena kepanjangan keterangannya jadi lewat. Di sini pemasukan, tanggalnya tadi tanggal 11 Agustus 2021, keterangannya menagih uang kas anggota, jumlahnya 30.000. Nah, tadi udah mencatat keterangan, mencatat status pemasukan atau pengeluaran, mencatat jumlah uang yang masuk keluar, menyimpan data ke list, simpan ke data, ke list data ya. Kemudian yang ketiga di sini ada jadwal dan milestone. Perencanaan untuk pembuatan aplikasi, penyusunan kebutuhan aplikasi, melakukan evaluasi, perbaikan, atau maintenance. Nanti perkiraan jadwalnya akan seperti ini. Kemudian yang kelima ada estimasi sumber daya yang diperlukan.
tentu aja selama mengerjakan proyek pemrogram ini harus adanya alat transportasi, harus adanya internet, harus ada printer, komputer atau laptop, handphone, browser, modular, dan tentu aja harus ada anggota timnya. Ada manajer proyek, ada desainer, programmer, tester. Kalau nggak bakal jalan kita bikin proyek. Kemudian ada perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada 12 perkiraan aktivitas yang akan terjadi selama pembuatan pemrograman. Yang pertama ada observasi lapangan, jumlah harinya 10 hari, perkiraannya, estimasi biayanya perkiraan 400.000. Kemudian ada analisis kebutuhan, jumlah harinya 10, estimasi biaya kemungkinan 3 juta, merancang sistem, desain fungsi, dan seterusnya sampai menjalankan aplikasi instalasi sistem, training, pemeliharaan, sampai nanti adanya meeting dan lembur semuanya. Jumlah harinya kemungkinan akan 159 hari, kemudian estimasi biayanya totalnya 13.700.000, itu kemungkinannya ya. Kemudian di sini ada batasan di aplikasi ini. Aplikasi ini hanya membahas seputar pemasukan dan pengeluaran uang kas pada sebuah organisasi. Hanya membahas pemasukan dan pengeluaran uang kas ya, tidak lebih dari itu. Pembuatan aplikasi ini hanya menggunakan bahasa pemrograman Java, jadi nggak ada yang lain lagi. Modular ini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian aplikasi ini ditujukan hanya untuk pengguna yang bekerja pada bagian pengelolaan uang kas. Yang bekerja pada bagian pengelolaan uang kas itu misalkan bendahara di suatu organisasi, jadi yang menggunakan hanya bendaharanya saja. Ya, nanti dia akan melaporkan ke ketua, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat ada pembuatan aplikasi ini yang menggunakan situs web Kodular. Jadi saya hanya menggunakan Kodular saja untuk mengerjakan aplikasi ini, aplikasi Android. Kemudian yang terakhir ada asumsi. Hasil data keuangan yang masuk dan keluar dari organisasi sudah benar. Itu sudah benar kan? Udah ada pengeluaran, udah ada pemasukan, keterangannya sekian, jumlah uang yang dikeluarkan dan jumlah uang pemasukannya udah benar. Kemudian yang kedua, pengguna dianggap mampu dan cukup handal dalam mengoperasikan program. Ketika program ini nanti diluncurkan, semoga nanti penggunanya bisa menggunakan dengan baik, bisa paham dengan cara penggunaan aplikasi ini nanti. Yang ketiga, kemudian terbentuknya suatu aplikasi uang kas yang dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak terkait. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, misalkan bendahara sudah membuat list data kas, dia bisa melaporkan informasi list data kas ini ke ketua. Oke, ini yang terakhir. Oke, mungkin udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini aplikasinya tadi, ini codingan yang saya buat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.